Baik, di dalam bahasan yang pertama terkait dengan makna berpikir kreatif. Apa sih sebetulnya yang disebut berpikir kreatif? Jadi berpikir kreatif itu mengacu kepada penggunaan kemampuan. Jadi kemampuan dari kita dan soft skill kita untuk menghasilkan solusi dari suatu masalah. Itu adalah berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif ini memang digunakan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari orang yang berbeda, pengalamannya dengan cara yang kreatif. Kreatif itu artinya tidak sama caranya. Sehingga kita bisa menilai dan mengembangkan apa yang menjadi solusi dan apa yang menjadi tindak lanjutnya. Yang kedua itu adalah berpikir kreatif itu fokus kepada kreativitas dan inovasi sebagai gambaran ataupun jawaban atau pemahaman terhadap masalah-masalah yang mungkin memerlukan pendekatan ataupun cara yang belum pernah dibuat atau dicoba sebelumnya. Yang kadang-kadang boleh jadi orang biasa mengatakannya itu aneh ataupun terobosan. Dan keterampilan ini sangat dihargai baik oleh masing-masing individu ataupun di dalam organisasi untuk berkembang, untuk berkelanjutan. Dengan demikian maka nanti akan terjadi satu fenomena, satu keadaan di mana sesuatu yang baru itu diciptakan. Berikutnya itu adalah berpikir kreatif. Itu merupakan keterampilan. Artinya, agar supaya keterampilan kita ini bertambah, makin tajam, makin cepat, makin bagus. Jadi seperti otot. Harus dilatih. Harus dilatih. Sehingga kita perlu secara teratur mengekspos ataupun mengeksplorasi seluruh kemampuannya kita. Dalam situasi yang memang memaksa kita untuk bisa melakukannya sedemikian rupa semaksimal mungkin. Dan kita juga sebaiknya berada di dalam satu lingkungan yang memang punya cara berpikir yang sama untuk mencapai tujuan. Kasarannya gini, kalau kita kreatif, itu pasti akan mencari teman-teman atau lingkungan yang kreatif juga. Karena kalau kita bergaulnya dengan orang yang biasa-biasa saja, maka kita dianggap aneh. Nah, dengan demikian, maka kreativitas itu bisa dilatihkan. Bisa dilatihkan dan kita bisa melatih diri dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam meningkatkan kreativitas itu ada banyak alat, ada hampir 200-an lebih alat-alat yang membuat kita ini bisa kreatif. Oh, gitu toh caranya. Antara lain yang paling terkenal itu adalah brainstorming. Brainstorming itu kita bertanya kepada masing-masing orang mengenai sesuatu dan orang itu memberikan ide-idenya. Dan ketika terjadi brainstorming itu, bahkan ide yang konyol pun juga tidak boleh kita lecehkan ataupun tidak boleh kita hilangkan. Jadi kita memang mendobrak berbagai batasan. Sehingga lama-lama kita bisa mendapatkan pola pikir yang benar dan menyediakan struktur dasar untuk mencapai ide-ide baru sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan.
Sehingga dengan demikian kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran ataupun ide-ide yang benar-benar baru, bahkan menarik, bahkan bermanfaat. Jadi sudah baru, menarik, bermanfaat. Jadi berpikir kreatif ini adalah keterampilan yang memungkinkan kita bisa menghasilkan ide-ide orisinal. Yang bahkan orang lain belum pernah memikirkannya. Dan tidak konvensional. Artinya tidak konvensional itu tidak biasa-biasa saja. Tidak sebagaimana orang lain pernah lakukan. Nah, dengan demikian kita harus terbiasa untuk berpikir kreatif itu terbiasa untuk mengekspresikan dirinya dalam banyak cara. Secara optimal kita tumbuh dan berkembang. Itu makna esensi dari berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu adalah kreasi atau mendapatkan ide-ide ataupun proses-proses ataupun pengalaman-pengalaman ataupun objek-objek tertentu. Terutama ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Misalnya, kalau kita sering terlambat, bagaimana supaya kita tidak terlambat? Idenya seperti apa? Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Pengalaman yang harus lebih ditingkatkan dan pengalaman yang membuat kita terhambat atau terlambat harus diapain? Keputusan-keputusan kita seperti apa? Itu adalah berpikir kreatif. Terima kasih.